Hai semua, ketemu lagi di video kali ini. Video ini adalah lanjutan ya dari video part 1 yang sudah saya buat. Sekarang adalah video part 2, masih mengulas buku yang sama. Ini bukunya. Buku ini ditulis tahun 1992 oleh Profesor Carl Sagan bersama Andrew Yan istrinya, tapi baru terbit di Indonesia tahun ini. Carl Sagan seorang profesor astronomi dari Amerika. Dia telah turut meneliti tentang asal-usul kehidupan sejak tahun 1950-an, berkontribusi dalam studi planet bumi, sejarah bumi, dan eksobiologi. Buku-buku Carl Sagan yang lain sudah banyak diterbitkan di sini. Andrew Yan adalah Direktur Kreatif Project Voyager Interstellar Record NASA. Carl Sagan seorang storyteller yang ulung. Dia bercerita dengan bahasa prosais ya, bukan bahasa formal akademis. Dia memadukan filsafat dan sains, diselingi humor dan drama. Dia bercerita dengan cara menarik, mengulur fakta-fakta sains, membolak-balik apa yang dipercayai manusia sampai pada akhirnya menyajikan kesimpulan yang sulit dibantah. Di part 1 saya mengulas tentang riwayat kehidupan, bagaimana kita bisa menjadi apa adanya kita sekarang. Di part 2 ini saya akan bercerita bagaimana kemunculan organisme sederhana bersel tunggal sampai pada kemunculan organisme lebih kompleks melalui kerjasama dan kemitraan. Dan bagaimana pemikiran filsafat mengupas definisi manusia yang cenderung mengglorifikasi manusia. Tapi dengan temuan-temuan sains akhirnya terpatahkan. Tonton terus video ini. Bila kita kaji lebih dekat, mungkinkah kita bisa memahami sedikit mengenai bagaimana kehidupan bekerja dan bagaimana kehidupan muncul dari sisi atom-atom penyusun kehidupan? Adakah sesuatu yang bukan partikel, bukan atom? Bila ada, apakah sesuatu itu ada di setiap hewan dan tumbuhan atau hanya ada pada manusia saja? Atau apakah kehidupan tidak lebih daripada konsekuensi biasa dari hukum fisika dan kimia? Di dalam tubuh makhluk hidup ada sejumlah tindakan monoton sehari-hari di dalam tiap sel dari sekitar 10 triliun sel di dalam tubuh kita, tumbuhan, hewan, dan mikroba di bumi. Alat-alat mungil itu melaksanakan transformasi molekul yang mencengangkan. Mereka berukuran submikroskopik dan tersusun atas molekul-molekul organik. Jadi kehidupan sudah dari awal menggunakan dan membuat alat. Molekul panjang beruntai ganda yang bereplikasi sendiri dengan pesan kompleks itu adalah sequence gen, DNA. Basa nukleotida di DNA disebut adenin, sitosin, guanin, dan timin, atau disingkat dalam bahasa Indonesia saya biasa nyingkat ACGT gitu ya. Nama-nama itu sudah lama dipakai sebelum peran penting DNA dalam pewarisan sifat dipahami. Asam nukleat DNA belum dikenal ketika On the Origin of Species pertama kali terbit, dan pesan yang dikandungnya baru bisa dibaca seabad kemudian. Itulah bukti dari catatan evolusi yang Darwin cari-cari. Dalam sekuens ACGT tadi, di bentuk-bentuk kehidupan yang beraneka ragam di planet kita tersebar potongan catatan evolusi kehidupan. Perlahan menjadi bervariasi dengan laju berbeda-beda di aneka bentuk kehidupan pada berbagai zaman. Evolusi bersifat konservatif dan enggan mengotak-atik instruksi yang sudah bekerja dengan baik. Bidang ilmu evolusi molekuler yang baru berusia beberapa dasawarsa memungkinkan kita memecahkan kode catatan di inti kehidupan di bumi. Silsilah tertulis di sekuens-sekuens itu membawa kita mundur bukan hanya beberapa generasi, melainkan sampai sebagian besar jalan menuju asal mula kehidupan.
Para ahli biologi molekuler telah belajar membaca sekuens dan menelusuri kekerabatan semua kehidupan di bumi. Asam nukleat yang mungil itu disarati bayang-bayang leluhur. Kemiripan mengejutkan di antara sekuens ACGT tadi ditemukan di seluruh dunia kehidupan. Kemiripan yang tidak mungkin ada kecuali di antara keanekaragaman yang tampak pada makhluk hidup di bumi ada kesatuan yang mendasar. Tampaknya jelas bahwa kesatuan itu ada karena setiap makhluk di bumi merupakan keturunan leluhur yang sama 4 miliar tahun silam. Karena kita semua berkerabat. Namun, bagaimana bisa mesin-mesin dengan ketajaman dan kerumitan semacam itu muncul? Kuncinya adalah molekul-molekul itu mampu berevolusi. Ketika satu untai gen sedang membuat salinan, untai yang satu lagi terkadang terjadi kesalahan dan nukleotida yang salah, misalnya A, adenin padahal harusnya G, guanin, disisipkan ke sekuens yang baru dirakit. Sebagian kesalahan itu benar-benar kesalahan replikasi semata, sebagian lagi dipicu oleh sinar kosmik, radiasi, zat kimia di lingkungan, dan pemicu mutasi yang lain. Kesalahan-kesalahan yang tidak dikoreksi dalam sekuens itu diwariskan dalam generasi berikutnya. Perubahan dalam sekuens ACGT itulah yang disebut mutasi. Mutasi menghadirkan keacakan mendasar yang tidak dapat ditiadakan dalam riwayat dan hakikat kehidupan. Di balik mutasi tidak ada rencana, tidak ada arah. Keacakan mutasi terasa menakutkan. Proses itu mengorbankan semua makhluk yang jadi kalah gara-gara mutasi baru itu. Misalnya jangkrik yang tidak bisa melompat tinggi, burung dengan sayap yang cacat, lumba-lumba yang mengalami gangguan nafas. Mengapa bukan mutasi yang lebih efisien, yang lebih punya belas kasih? Mengapa ketahanan terhadap malaria pada mutasi gen sel sabit harus dibayar dengan derita anemia? Kita ingin mendesak evolusi untuk sampai ke tujuannya dan menghentikan kekejaman yang tanpa henti itu. Namun kehidupan tidak tahu tujuan. Kehidupan tidak punya rencana jangka panjang. Tidak ada ujung yang harus dipikirkan. Tidak ada pikiran untuk memikirkan ujung tersebut. Kehidupan boros, buta, tidak peduli dengan gagasan keadilan. Kehidupan bebas membuang-buang banyak hal. Namun proses evolusioner tidak bisa berlangsung terlalu jauh seandainya laju mutasi terlalu tinggi. Dalam lingkungan manapun harus ada keseimbangan halus. Secara bersamaan menghindari laju mutasi yang terlalu tinggi atau laju mutasi yang terlalu rendah sampai-sampai organisme tidak mampu berubah ketika perubahan lingkungan mengharuskannya beradaptasi atau mati. Evolusi hanyalah coba-coba, tapi dengan keberhasilan yang didorong dan diperbanyak, sementara kegagalan dibinasakan dengan keji dan sumber daya waktu yang amat panjang yang tersedia bagi proses itu untuk berlangsung sendiri. Bila kita bereproduksi, bermutasi dan memproduksi mutasi-mutasi kita pasti berevolusi. Kita tidak bisa pilih-pilih, kita akan terus ikut permainan kehidupan hanya bila kita terus menang dan terus meninggalkan keturunan. Putus sekali saja dalam rangkaian generasi dan sekuens-sekuens DNA yang khas, individu itu pun pupus tanpa harapan untuk kembali. Setiap organisme merupakan kerabat, sepupu jauh satu sama lain. Itu tampak jelas ketika kita membandingkan bagaimana semua organisme di bumi berperilaku. Bagaimana mereka dibangun, dari bahan apa mereka terbuat, bahan genetis apa yang mereka gunakan, dan terutama seberapa mirip cetak biru dan perintah kerja molekuler mereka. Semua kehidupan berkerabat. Barangkali 2 atau 3 miliar tahun silam ketika satu bentuk kehidupan bisa menelan yang lain secara utuh. Ambil contoh, organisme bersel tunggal menelan bakteri fotosintetik.
Ada beberapa bakteri yang justru terlindungi berada dalam tubuh organisme lain. Misalnya organisme itu memiliki tubuh yang transparan sehingga bakteri bisa melanjutkan sihir fotosintesisnya. Ada gula yang bocor dari bakteri itu. Itu merupakan berkah bagi organisme tadi. Ketika organisme bereproduksi, sebagian sekuens bakteri berpindah ke keturunan organisme. Tercapailah kompromi antara sekuens organisme dengan sekuens bakteri. Setelah itu, banyak generasi berlalu, organisme telah tadi berevolusi menjadi makhluk yang cukup berbeda dengan pembangkit tenaga fotosintetik di dalamnya. Organisme dan bakteri telah menjadi sebentuk kemitraan. But why did this moment of one cell consuming another kickstart complex life? The answer boils down to one word: energy. The bacteria that got swallowed evolved into a kind of power station that fueled the whole cell. They're called mitochondria. The host now had the means to get bigger and bigger and maintain bigger genomes. Suddenly, cells like the ones we are made of became a possibility. Kini setiap tumbuhan hijau mengandung keturunan bakteri yang dulu dicaplok yang disebut kloroplas. Hampir semua warna hijau di alam disebabkan oleh kloroplas. Mereka adalah mesin-mesin fotosintetik kehidupan. Sama seperti kita Homo sapiens, kita bermitra dengan miliaran bakteri di dalam tubuh kita. Oksigen di udara dihasilkan tumbuhan hijau. Tumbuhan menyemburkan oksigen ke atmosfer, dihirup oleh para hewan termasuk kita. Kita kemudian menghembuskan karbon dioksida ke atmosfer yang dihirup tumbuhan hijau. Hewan dan tumbuhan hidup dengan memanfaatkan zat buangan tubuh satu sama lain. Atmosfer menghubungkan proses-proses itu dan memantapkan simbiosis terbesar antara tumbuhan dan hewan. Kesatuan biologis di planet ini. Bumi bermula dengan atmosfer yang pada dasarnya tidak mengandung molekul oksigen jadi belum ada oksigen. Seiring munculnya bakteri dan organisme bersel tunggal lainnya 3,5 miliar tahun silam, sebagian di antara mereka ada yang memanen cahaya matahari, menguraikan molekul air, membuang oksigen. Ya, oksigen adalah sejenis zat buangan 3,5 miliar tahun silam. Ketika akhirnya mereka ada dalam jumlah besar, udara sudah syarat dengan oksigen. Sel-sel manusia dan banyak organisme lain berurusan dengan oksigen melalui pabrik molekul khusus yang hampir sepenuhnya mandiri, disebut mitokondria. Mitokondria memiliki jenis DNA-nya sendiri. DNA mitokondria mirip dengan DNA kloroplas, sehingga jelaslah bahwa mitokondria merupakan organisme serupa bakteri yang hidup bebas, yang pada akhirnya dicaplok oleh organisme yang lebih kompleks, sehingga sampai sekarang menjadi bagian dari sel kita manusia. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria, so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane, separating it from the cytosol, and an inner membrane, surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP.
Jadi tidak berlebihan jika Profesor Carl Sagan membuat analogi bahwa tubuh organisme kompleks macam Homo sapiens, kita manusia, adalah konsep kerjasama atau kemitraan dengan banyak organisme seperti sebuah negara. Kloroplas dan mitokondria berperan sebagai para gubernur yang kerjasamanya terus-menerus mutlak penting bagi kesejahteraan negara. Sedangkan setiap molekul yang bekerja bagi sel berkewajiban mutlak patuh terhadap perintah. Makhluk-makhluk bumi saling bergantung. Kehidupan di bumi seperti permadani yang ditenun dengan rumit. Seleksi alam menyaring populasi dan dengan cepat menyingkirkan apapun yang kurang atau tidak berfungsi. Proses evolusi, ya saya jabarkan, tidak maha kuasa, tidak berpandangan jauh ke depan, tidak menghindari krisis, tidak diperintah dari atas. Proses evolusi bersifat coba-coba, berjangka pendek, memitigasi krisis, dibangun dari bawah. Carolus Linnaeus, ya saya ingat di pelajaran biologi ya, SMA atau SMP lupa. Ahli biologi abad ke-18 mendirikan sains taksonomi yang tujuannya adalah mengklarifikasi setiap organisme di bumi. Kita manusia masuk kingdom hewan, filum vertebrata, kelas mamalia, ordo primata, famili hominid, genus Homo, kemudian spesies Homo sapiens ya. Linnaeus merenungkan status satu hewan yang menimbulkan minat istimewa. Siapa itu? Yaitu dirinya sendiri, dia kita manusia. Menurut kriteria standar, dia harus menempatkan manusia dan simpanse dalam genus yang sama. Integritas saintifiknya mendesak untuk melakukan itu. Namun dia paham betul, langkah demikian bakal dihakimi oleh gereja Lutheran Swedia. Jadi Linnaeus menyesuaikan diri, membuat kompromi sosial dan menempatkan kita di genus tersendiri dibanding dengan simpanse. Sulit menyalahkan Linnaeus seperti Kopernikus, Galileo, Descartes. Mereka udah berani yang dimungkinkan oleh zamannya. Instruksi-instruksi dalam DNA untuk membuat simpanse dan manusia nyaris tidak bisa dibedakan. Ketika sekuens DNA yang terutama merupakan gen-gen aktif diperiksa, kesamaannya 99,6% ditemukan antara manusia dan simpanse. Berdasarkan semua bukti, simpanse merupakan kerabat terdekat manusia. Kerabat terdekat simpanse adalah manusia. Dibandingkan kita, simpanse jauh lebih bodoh, tapi mereka bisa menggunakan dan bahkan membuat alat. Mereka sepertinya memendam dendam, bisa merasakan kecewa, dan memelihara pikiran untuk membalas dendam. Mereka merencanakan tindakan masa depan. Mereka bisa mempelajari beberapa kata bahasa manusia, melebihi kemampuan kita mempelajari bahasa simpanse manapun. Ketika mereka memandang cermin, mereka mengenali diri mereka sendiri. Dalam perspektif manusia, kehidupan sosial simpanse sungguh penuh pernak-pernik, mengerikan dan kekejaman. Mereka memiliki sejumlah poin kemirikan luar biasa dengan gaya hidup monarki absolut dan diktator. Kengerian hidup sehari-hari di kalangan simpanse mengingatkan akan peristiwa-peristiwa serupa dalam sejarah kita, ya sama. Ya, di buku ini Profesor Sagan banyak menceritakan penelitian beberapa naturalis ya seperti Jane Goodall yang mendalami dan meneliti kehidupan simpanse. I wanted to come as close to understanding animals as I possibly could. Simpanse berkerabat sedemikian dekat dengan kita sehingga kita bisa dengan masuk akal menebak bahwa kita memiliki kecenderungan terwariskan yang ada di mereka.
barangkali terhambat dengan lebih efektif, tapi tetap saja membara dalam diri kita, ya. Kita dikekang oleh aturan yang kita berlakukan kepada diri sendiri di masyarakat. Kita manusia telah berevolusi bukan dari yang manapun di antara 200 spesies primata lain yang masih ada kini. Yang benar adalah kita dan mereka telah berevolusi bersama-sama dari serangkaian leluhur bersama. Kita manusia adalah spesies yang dominan di planet ini, status yang dipertegas oleh sejumlah standar. Keberadaan kita di mana-mana, domestikasi kita terhadap banyak hewan, sesama hewan, ya. Perubahan yang kita lakukan di permukaan bumi. Apa itu manusia? Mengapa kita begitu berbeda? Apa betul kita berbeda? Kebanyakan filsuf dalam sejarah pemikiran barat beranggapan bahwa manusia berbeda secara mendasar dari hewan-hewan lain. Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Kant, Hegel adalah pendukung pandangan itu. Mereka beranggapan kekhasan esensi manusia adalah nalar, akal, pemikiran, dan pemahaman. Kekhasan itu muncul dari sesuatu yang tidak terbuat dari zat yang ada di tubuh manusia atau tubuh makhluk lain apapun di bumi. Hanya segelintir filsuf barat, ya, ambil contoh David Hume, yang berargumen bahwa perbedaan antara spesies kita dan spesies lainnya hanyalah masalah kadar. Ya, kadar nih, bukan kualitas. Nalar. Berikut adalah beberapa hal yang didefinisikan sebagai pembeda manusia dengan hewan lain, yaitu definisi menurut Aristoteles adalah hewan yang bernalar. Simpanse bisa bernalar melalui analogi dan inferensi transitif. Bonobo bisa bercakap-cakap, makaka bisa berinovasi budaya, mengingatkan kita bahwa hewan-hewan lain juga bernalar, tidak sebaik para filsuf besar tentunya. Banyak praktik seksual manusia yang dikira membedakan kita dengan hewan lain. Misal nih, berciuman, ya. Hanya umat manusia yang berciuman. Nyatanya simpanse berciuman dengan rutin dan penuh semangat. Mungkin yang istimewa mengenai kita adalah pose reproduksi, ya. Kopulasi berhadap-hadapan adalah hal yang mendasar bagi spesies kita. Namun kopulasi itu biasa bagi bonobo. Ovulasi tersembunyi dan orgasme perempuan pernah dikira hanya dimiliki oleh manusia. Tapi bonobo tidak menampakkan masa ovulasi dengan mencolok. Simpanse, monyet ekor tunggal, dan banyak primata betina lain mengalami orgasme. Manusia melembagakan pernikahan dan mendorong monogami, tapi oa, serigala, dan banyak spesies burung menjalankan monogami dan bertahan dengan pasangan yang sama seumur hidup. Carl Sagan menyimpulkan bahwa tidak satu pun sifat seksual dan sosial di atas tadi yang saya sebutkan tadi bisa mendefinisikan ciri khas spesies manusia. Perilaku hewan-hewan lain terutama simpanse dan bonobo menjadikan seluruh klaim itu kosong. Mereka terlalu mirip dengan kita. Proses evolusi telah menjadikan bumi bergelimang kehidupan, ya. Nyaris tidak ada sebongkah tanah, setetes air, sehembus udara yang tidak disarati kehidupan. Nyaris semua makhluk hidup berkontak, akrab, mereka saling makan dan minum, menghirup gas buangan satu sama lain, menghuni tubuh satu sama lain, menyusun jejaring rumit kerjasama timbal balik. Kita manusia menyebabkan banyak spesies punah. Kita mungkin akan menghancurkan diri kita sendiri. Namun itu bukan hal baru bagi bumi. Pemain-pemain baru muncul di babak selanjutnya. Bumi terima-terima saja. Bumi sudah pernah melihat semua itu sebelumnya. Bumi bakal terus melenggang dengan santai, mau ada kehidupan ataupun tidak. Bumi tidak peduli. Bila alam semesta memang tercipta untuk kita, bila memang ada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, maka sains telah melakukan sesuatu yang kejam, yang kegunaannya hanyalah menguji iman kita. Namun, bila alam semesta tidak peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak, sains menyediakan jasa terbesar yang pernah ada dengan menyadarkan kita akan situasi dan posisi kita sesungguhnya di alam semesta. Sejalan dengan asas seleksi alam yang kejam dan keras, kita punya tugas memelihara diri sendiri dengan ancaman berupa kepunahan. Epilog dari Profesor Sagan yang sangat penting, ya, dan menyentuh hati di buku ini, saya bacakan. Kita mencapai suatu ukuran kedewasaan ketika kita menerima orang tua kita apa adanya, tanpa sentimen ataupun
mendewa-dewakan, juga tanpa menyalahkan mereka secara tidak adil atas kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kedewasaan mensyaratkan kesiapan meskipun menyakitkan dan merobek hati, untuk memandang lurus ke depan, ke tempat-tempat yang gelap, untuk menemukan cahaya, untuk memandu anak-anak kita agar pulang dengan selamat. Terima kasih telah menonton. Nantikan ulasan buku-buku Carl Sagan lainnya yang sudah menanti ya untuk saya baca. Saya sudah punya 2 buku ini. Yang menunggu untuk saya baca ya, dan saya ulas. Ada 2 buku. Bye.